Shalom, salam dalam damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya berjudul Iman Amram dan Yokebed. Mereka adalah orang tua Musa. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saya membagi renungan ini dalam 5 bagian. Yang pertama, kondisi kerajaan. Bangsa Israel sedang melalui masa-masa kesusahan karena 2 hal. Perbudakan, mereka menjadi budak bangsa Mesir. Kemudian mereka juga hidup di negeri orang. Dan yang kedua karena perintah. Ada perintah bahwa anak laki-laki harus dibunuh. Keluaran 1 ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Kemudian yang kedua, karakteristik si kecil. 2 hal, Musa elok di mata si penanggung atau orang tua, dan Musa elok di mata sang pencipta atau Tuhan Allah. Yang pertama, elok di mata si penanggung. Ibrani 11 ayat 23 mengatakan karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Kemudian yang kedua, Keluaran 2 ayat 1 dan 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kemudian yang kedua, elok di mata sang pencipta. Kisah Para Rasul 7 ayat 20 mengatakan, pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Elok berarti cantik, baik, dan juga Tuhan mempunyai rencana bagi Musa. Yang ketiga, kehendak yang kuasa. Amsal 19:21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ada 2 hal. Kehendak raja atau Firaun adalah untuk mengurangi jumlah penduduk Israel dengan membuang anak-anak laki-lakinya ke sungai Nil. Tetapi yang kedua, kehendak raja di atas segala raja, Tuhan memakai seorang pemimpin yang diambil dari sungai Nil. Nama Musa berarti diambil keluar dari air dan hidup di istana sebagai raja. Sejarah bangsa yang besar dirubah pada saat tangisan seorang anak kecil yaitu Musa didengar putri Firaun. Tuhan menggenapi rencananya melalui poin berikutnya. Nomor 4, konteks keluarga. Kehendak Tuhan digenapi dalam konteks keluarga. 2 hal. Orang tua yang percaya atau orang tua yang beriman. Ibrani 11:23 mengatakan karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Iman yang berani menghadapi tantangan. Raja memberi perintah yang tidak sesuai dengan firman yaitu membunuh bayi. Tetapi orang tua Musa mereka tidak takut. Anak itu disembunyikan selama 3 bulan. Bilangan 26, 58-59 mengatakan inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libri, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Kemudian bagian yang kedua, orang tua yang percaya kelihatan dalam perbuatan. Orang tua Musa memberi kemungkinan yang terbaik bagi anaknya. Ditaruhnya Musa di sungai Nil bukan kebetulan, tetapi hikmat Tuhan berlaku. Keluaran 2 ayat 3-9, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan
untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan ia berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan, atau dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan putri. Ayat 8, saut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Hal ini mungkin berlangsung 3-4 tahun. Saya percaya bahwa dalam 4 tahun itu Yokebed menceritakan tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah bangsa Israel. Pada saat Musa memimpin bangsa Israel, ia mengingatkan bagaimana orang tua juga harus mengajar anak-anaknya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, komitmen kita sebagai orang tua. Tuhan mempunyai rencana buat anak-anak kita. Banyak orang yang bilang saat ini masa susah. Banyak kejahatan, banyak kebudayaan yang merusak, pergaulan bebas, susah membesarkan anak. Rencana Tuhan akan digenapi dalam konteks keluarga yang beriman. Orang tua harus beriman seperti orang tua Musa, kemudian mulai membentuk iman anak-anak juga dari kecil, seperti ibu daripada Musa. Didik anak-anak itu untuk mengenal rencana Tuhan dalam hidup mereka. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan ini. Pada jalan itu, prinsip ini bukan janji, tetapi prinsip hidup. Anak-anak kita pasti harus mengambil keputusan sendiri. Belajar dari kesalahan sendiri, seperti Musa. Musa baru dipakai Tuhan usia 80 tahun. Tetapi tanggung jawab orang tua harus membesarkan anak itu untuk hidup mengenal Tuhan dan hidup mengenal rencana Tuhan buat hidupnya. Kiranya prinsip-prinsip ini menguatkan kita sebagai orang tua untuk sungguh-sungguh membentuk anak-anak kita supaya rencana Tuhan boleh digenapi. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.